아따 이것을. Okay, boys, here we go. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul The Mirfields. Film ini menceritakan aksi pengkhianatan antara dua orang narapidana yang dipertemukan di dalam penjara. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan para tahanan di penjara yang sedang mengadakan pertarungan adu tampar. Pertarungan ini juga sebagai bukti tahanan siapa yang paling kuat. Di antara para tahanan, ada seorang tahanan bertubuh mungil yang bernama Jo Hyun So. Meski postur tubuhnya tidak sebesar kebanyakan tahanan lainnya, Jo Hyun So dengan sukarela mengikuti pertarungan ini. Terlihat Jo Hyun So mampu memberikan perlawanan. Tapi tiba-tiba pertarungan itu berubah curang karena Jo Hyun So menggunakan kursi untuk melawan. Akibat insiden itu seketika suasana menjadi semakin kacau. Akibatnya, Jo Hyun So menjadi sasaran emosi tahanan lainnya. Namun, karena badannya yang kecil, ia jadi sangat lincah untuk kabur. Bahkan dia dengan mudah menghajar tahanan lain. Akan tetapi, aksinya ini langsung dihentikan oleh petugas penjara. Di sisi lain, salah satu tahanan bernama Han Jae-ho mulai kagum dengan Jo Hyun So. Han Jae-ho ini bukan tahanan biasa. Ia seorang petinggi mafia yang berkuasa di Korea Selatan. Dia juga orang yang mengontrol peredaran rokok di penjara ini. Karena reputasinya itu membuat semua orang menjadi menghormatinya. Bahkan petugas penjara menjadi teman baik Han Jae-ho karena sering menerima uang suap. Han Jae-ho jadi punya banyak pengikut di penjara, bahkan di sel dia memiliki fasilitas yang tidak dimiliki tahanan lain. Tak lama kemudian penjara kedatangan tahanan baru dan dia bernama Kim Sung Han. Ia adalah seorang petinggi mafia. Kedatangan Sung Han membuat tahanan lain menjadi pengikutnya. Bahkan Han Jae-ho juga mulai mendekatinya untuk mengajak bisnis pengedaran rokok di penjara. Akhirnya kedua mafia itu bernegosiasi dan mencari kesepakatan. Keuntungan yang ditawarkan adalah 50-50. Tapi Sung Han menolak tawaran itu, yang berarti Han Jae-ho menyatakan perang terhadap Sung Han. 지금 전쟁하면 누가 이길 것 같습니까? 마사지 한번 가시든지요. Tak lama setelah itu, Han Jae-ho mendapatkan informasi kalau anak buahnya telah ditangkap oleh petugas. Dan tentu saja itu membuat Han Jae-ho langsung pergi ke sana. Ternyata, kepala keamanan telah menerima lebih banyak uang dari Sung Han dan membuat Han Jae-ho tidak berkuasa lagi seperti dulu. Dia pun tak terima dan langsung dihajar oleh petugas yang kemudian dibawa ke ruang isolasi. Kini, Sung Han lah yang berkuasa di penjara dan menggantikan posisi Han Jae-ho. Di sisi lain, Jo Hyun So yang berhasil keluar dari ruang isolasi tak sengaja berpapasan dengan anak buah Sung Han yang terlihat membawa pisau yang berniat untuk membunuh Han Jae-ho. Sontak, Jo Hyun So langsung menghentikan aksi pembunuhan itu dan malah berujung perkelahian. Tak lama kemudian polisi datang dan mengamankan mereka. Setelah kejadian itu, Jo Hyun So kemudian memilih untuk mendatangi sel tahanan Han Jae-ho. Sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya, Jo Hyun So diberikan rokok dan dari sinilah mereka mulai merencanakan hal baru. Mereka datang ke kantor kepala keamanan, di mana Jo Hyun So menunjukkan foto penyelundupan rokok di dalam penjara yang ada di HP-nya. Karena takut kepala keamanan, ia langsung menghancurkan HP itu. Namun siapa sangka, ternyata foto-foto itu sudah tersebar ke publik. Di sini, Jo Hyun So mengancam jika permintaannya tidak dipenuhi, maka bukti tersebut akan diberikan ke kejaksaan. Karena merasa terancam, akhirnya kepala keamanan menuruti permintaan mereka. Adegan pun berpindah di dapur. Di sini Han Jae-ho telah menyekap Sung Han dan menyiramkan air panas yang membuat Sung Han teriak kesakitan. Han Jae-ho bertanya, apa alasan Sung Han berusaha untuk membunuhnya? Dan ternyata Sung Han mendapatkan perintah dari Go Byung-chul. Go Byung-chul berjanji akan memberikan Sung Han keuntungan 30% dari bisnisnya jika berhasil membunuh Han Jae-ho. Karena tak percaya dengan omongan Sung Han
Han Jae-ho terus-menerus menyirami tubuh Sung-han dengan air panas hingga tewas. Adegan beralih kepada bos mafia yang bernama Go Byung-chul, yang ternyata dia merupakan bos dari Han Jae-ho. Dia memiliki bisnis ekspor ikan laut yang berasal dari Rusia. Akan tetapi, bisnis ikan laut itu hanyalah kedok saja. Dia menjalankan bisnis narkoba yang berasal dari Rusia yang ia selundupkan melalui kotak penyimpanan ikan. Gerak-gerik dari Byung-chul ini sudah lama diamati oleh kepolisian, dan kasusnya ini akan ditangani oleh poluan cantik bernama Chun In-sok. Di penjara, semenjak kematian Sung-han, kekuasaan beralih lagi ke Han Jae-ho. Kini, kedekatan Jo Hyun-so dan Han Jae-ho semakin akrab. Namun pada saat itu, Jo Hyun-so diberi kabar jika ibunya telah tiada akibat ditabrak mobil. Jo Hyun-so ingin meminta izin untuk meninggalkan penjara 1 hari saja demi mengurus pemakaman sang ibu. Sayangnya, permintaannya itu ditolak. Jo Hyun-so pun menangis histeris sambil ditenangkan oleh petugas. Ketika di sel, Han Jae-ho mencoba untuk menenangkannya. Tetapi setelah itu malah terjadi perkelahian di antara mereka. Keesokan harinya, Jo Hyun-so mendapatkan izin dari kepala keamanan untuk meninggalkan penjara hanya 1 hari saja demi melihat ibunya. Tentu saja, izin itu hasil dari campur tangan Han Jae-ho yang telah berhasil menyogok kepala keamanan. Setelah kembali ke penjara, Jo Hyun-so disambut hangat oleh Han Jae-ho. Mereka terlihat ngobrol serius dan kemudian menawarkan Jo Hyun-so untuk menjadi anggota gengnya setelah keluar dari penjara. Namun sayangnya, Han Jae-ho mendapat kenyataan kalau Jo Hyun-so ternyata merupakan seorang polisi. Oke, kita flashback sebentar. Terlihat Chun In-sok mulai bergerak menangani kasus Byung-chul. Namun, dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengungkapkan transaksi narkoba dengan pihak Rusia. Kemudian Chun In-sok mendapatkan informasi jika salah satu anggota Byung-chul, yaitu Han Jae-ho, ada di penjara. Mendengar informasi itu, Chun In-sok akan mengirimkan agen rahasia ke penjara dan mengungkap rencana Byung-chul. Selain itu, penyamaran ini juga untuk menemukan bukti tentang bisnis narkoba. Maka dari itu, Chun In-sok memilih Jo Hyun-so sebagai agen penyamaran dan masuk penjara selama 3 tahun. Awalnya Jo Hyun-so menolak rencana tersebut karena ibu Hyun-so hidup sendirian dan mengidap penyakit ginjal. Namun Chun In-sok memberikan janji kalau dia akan membantu mencari ginjal yang cocok untuk ibunya dan membayari biaya rumah sakit. Akhirnya, Jo Hyun-so menerima tawaran itu. Mereka merencanakan skenario supaya Han Jae-ho percaya kepada Jo Hyun-so. Namun sayangnya beberapa hari setelah itu, dia mendengar pemberitaan kematian ibunya. Dia meminta izin keluar penjara untuk menemui ibunya. Tetapi ternyata permintaan itu ditolak. Tapi berkat kebaikan Han Jae-ho yang menyogok pihak kepolisian, dia akhirnya bisa keluar penjara untuk melihat pemakaman ibunya. Dan dari sinilah, Jo Hyun-so malah lebih percaya kepada Han Jae-ho daripada pihak kepolisian. Dan karena kepercayaan inilah membuat Jo Hyun-so mengaku sebagai seorang polisi kepada Han Jae-ho. Singkat cerita, Han Jae-ho bebas dari penjara. Dia menceritakan semua informasi kepada Go Byung-gap yang juga merupakan salah satu petinggi mafia. Go Byung-gap juga ponakan dari Byung-chul. Di sini Han Jae-ho juga menceritakan jika dia merekrut Jo Hyun-so yang seorang polisi untuk bergabung dengan geng mereka. Tapi Byung-gap meragukan keputusan Han Jae-ho karena bisnis ini sangat berbahaya. Tetapi Han Jae-ho percaya kalau Jo Hyun-so adalah orang yang baik dan tidak akan melaporkan mereka. Tibalah hari di mana mereka ke penjara untuk menjemput Jo Hyun-so yang telah mendapatkan kebebasan. Jo Hyun-so disambut konvoi mobil dan diajak untuk makan malam bersama dengan anggota geng lainnya. Ketika makan malam, Jo Hyun-so berperilaku sangat angkuh dan ini memicu kemarahan Byung-gap. Ia sengaja mencari masalah bahkan menantangnya. Merasa tak terima, Byung-gap langsung menghampiri Jo Hyun-so. Namun, Jo Hyun-so langsung mengambil pistolnya dan menodongnya. Keadaan ini menjadi pusat perhatian semua orang dan akhirnya Han Jae-ho menengahi mereka. Di sisi lain, Byung-chul tidak percaya bahwa kematian Sung-han dalam penjara disebabkan oleh serangan jantung. Sebenarnya Byung-chul ingin membunuh Han Jae-ho karena ia tahu jika Han Jae-ho mencoba menguasai bisnisnya. Di tempat lain, Han Jae-ho memberikan misi pertama kepada Jo Hyun-so untuk bernegosiasi kepada Choi Dae-hyun, yang dimana ia merupakan seorang penjahat pelabuhan dari bea cukai.
Namun sayangnya Jo Hyun So tidak mau bernegosiasi dengan bisnis Choi Dae-hyun, sehingga pertarungan pun terjadi. 액수 확인하시면 저한테 잘하실 겁니다. 딸내미처럼 생겨나가. 제가 지금 먹고 있습니까? Anak buah dari Choi Dae-hyun datang membantu, dan tiba-tiba saja pasukan Han Jae-ho dan Byung Chap muncul untuk meramaikan pertarungan. Semenjak bebas dari penjara, Jo Hyun So menyadari kalau jam tangan yang ia pakai selama ini ternyata alat penyadap dari pihak kepolisian. Kemudian ia menggunakan jam tangan itu untuk memukul Choi Dae-hyun hingga rusak dan mengakibatkan Choi Dae-hyun tewas. Setelah itu, Jo Hyun So memberikan barang rampasan kepada Byung Chul sesuai kesepakatan. Byung Chul pun memuji hasil kerja keras Jo Hyun So karena telah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Malamnya, mereka pergi ke klub malam untuk berbisnis dengan rekan mereka dari Rusia. Mereka duduk di luar agar bisa menikmati suasana dan berencana bertemu dengan bos Rusia. Namun, Jo Hyun So yang tidak nyaman dengan tempat itu karena terlalu ramai, memutuskan untuk berjalan-jalan. Tapi siapa sangka, dia malah ditangkap secara paksa oleh salah satu teman kepolisiannya. Dan polisi itu mencoba memberikan jam tangan pengganti kepada Jo Hyun So. Namun, ia menolaknya. Setelah itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari Han Jae-ho yang sedang mencari Jo Hyun So. Untuk menghindari kecurigaan, Jo Hyun So dengan sengaja memukul teman polisinya. Setelah kejadian itu, Jo Hyun So menceritakan kepada Han Jae-ho kalau orang tadi itu seorang polisi yang juga lagi mencari informasi tentangnya. Han Jae-ho yang merasa ragu dengan Jo Hyun So akhirnya menggeledah seluruh badannya. Apakah ada penyadap lainnya? Setelah itu Han Jae-ho mengajak Jo Hyun So ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Han Jae-ho memulai bisnis narkoboy. Ia menceritakan bahwa sudah banyak orang yang mengkhianatinya. Bahkan, bos mereka sendiri tidak percaya kepadanya. Keesokan harinya, Han Jae-ho memberitahu Byung Chul kalau mereka akan melakukan transaksi narkoboy jenis baru dengan Rusia. Mereka mengembangkan bisnis ini hingga ke seluruh Korea. Tapi karena transaksi itu jumlahnya besar, pihak kepolisian akan mudah melacak mereka. Han Jae-ho bilang pada Byung Chul kalau ia yang akan menangani transaksi itu. Di sisi lain, Jo Hyun So sedang mengunjungi makam ibunya, dan tiba-tiba dia diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke suatu tempat. Jo Hyun So ditanya mengenai Han Jae-ho. Dia bahkan disiram bensin sebagai ancaman. Dan yang mengejutkan lagi, penculiknya adalah Chun In-sok dan anggota kepolisian lainnya. Mereka ingin tahu sejauh mana penyamaran Jo Hyun So. Jo Hyun So kemudian membocorkan informasi jika Han Jae-ho akan melakukan transaksi narkoboy kepada Rusia. Namun belum tahu kapan transaksi itu akan dilaksanakan. Jo Hyun So juga tanya kepada Chun In-sok tentang siapa pelaku yang menabrak ibunya. Namun Chun In-sok memberitahu Jo Hyun So bahwa kasus itu masih dalam penyelidikan. Setelah pertemuan itu, Jo Hyun So kembali bertemu dengan Han Jae-ho dan mereka menghabiskan malam bersama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Chun In-so terlihat berlari di pagi hari. Setelah itu, Jo Hyun So memberikan dokumen rahasia tentang transaksi yang akan dilakukan Byung Chul. Malamnya mereka langsung bergerak untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati. Di saat para petinggi sudah bertemu, tiba-tiba polisi muncul dan siap untuk menangkap mereka semua. Setelah itu, Chun In-sok meminta untuk membuka peti yang mereka bawa. Namun saat peti dibuka, Chun In-sok kaget karena dia tidak menemukan narkoboy. Yang ia temui malah peralatan mainan dewasa. Rencana polisi untuk mengungkap kasus penyelundupan dan transaksi narkoba telah gagal. Mereka tidak menemukan bukti untuk menangkap Byung Chul dan pihak Rusia. Akhirnya mereka semua pun bisa lolos. Sementara itu di tengah laut, Jo Hyun So di kapalnya menemukan paket misterius muncul dari air. Paket itu ternyata berisi narkoboy. Jo Hyun So rupanya sengaja memberikan informasi palsu kepada Chun In-sok karena ia sudah tidak percaya dengan polisi. Ia juga merasa jika kepolisian telah gagal melindungi ibunya dan bahkan tak mengizinkannya untuk melihat ibunya ketika meninggal. Sambil merayakan keberhasilan transaksi itu, terjadi pengkhianatan yang mengejutkan yang mana Byung Chul dibunuh oleh Han Jae-ho. Sementara Byung Gap ikut mengkhianati Byung Chul supaya ia bebas dari kekuasaan pamannya.
Sementara seluruh pengikut Byung Chul juga dibunuh. Keesokan harinya, Jo Hyun So meminta Han Jae Ho untuk menembaknya saja. Ternyata ini merupakan rencananya agar ia bisa melaporkan kepada pihak polisi kalau dia juga menjadi korban dari tragedi itu. Sementara Chun In Sok mengetahui kalau Jo Hyun So telah mengkhianati polisi. Dia pun memperlihatkan video CCTV yang menunjukkan kalau ibu Jo Hyun So ditabrak oleh anak buah Han Jae Ho. Dari sini ia mulai sadar jika orang yang dianggap sahabat telah terlibat dalam kematian ibunya. Sementara itu, anggota geng berkumpul dan menyambut Han Jae Ho sebagai pemimpin baru mereka. Tiba-tiba Han Jae Ho menerima telepon dari Jo Hyun So yang memberi informasi kalau polisi akan melakukan investigasi. Jo Hyun So mengaku telah dijebak oleh anggota geng yang mengetahui identitasnya sebagai anggota polisi dan membocorkannya. Jo Hyun So meminta untuk menjaga barang hasil transaksi mereka, dan ia akan bertemu dengannya nanti malam di tempat biasa. Mendengar kabar itu, akhirnya Han Jae Ho mengajak Byung Gap untuk bertemu terlebih dahulu dan membahas sesuatu. Setelah bertemu, Byung Gap malah dipukuli hingga tewas. Setelah membunuh Byung Gap, Han Jae Ho merapikan barang-barangnya dan pergi untuk bertemu Jo Hyun So. Saat Han Jae Ho tiba di lokasi, dia merasa ada yang janggal. Dia melihat ada mobil asing terparkir di lokasi itu. Di sini Jo Hyun So langsung mengatakan jika ia sudah tahu jika Han Jae Ho lah yang telah membunuh ibunya. Han Jae Ho kemudian menodongkan pistolnya ke arah Jo Hyun So karena merasa sudah dihianati. Di sini Han Jae Ho mengakui perbuatannya jika ia yang membunuh ibunya. Tetapi ia tak mampu untuk menembak Jo Hyun So karena ia masih merasa punya empati dalam hatinya. Jo Hyun So kemudian duduk dan memberitahu kalau polisi sebentar lagi datang. Dia juga telah menemukan bukti di mobilnya dan polisi akan segera menangkap Han Jae Ho. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari luar. Han Jae Ho langsung menembaki polisi yang mulai mendekat. Tapi ketika polisi memasuki ruangan, mereka tidak menemukan Han Jae Ho. Jo Hyun So menunjuk ke arah luar. Ia menunjukkan di mana Han Jae Ho pergi. Polisi langsung bergerak menuju ke arah yang ditunjuk dan mengejarnya. Polisi mengira jika Han Jae Ho sudah tewas. Akhirnya polisi menggunakan Jo Hyun So sebagai tameng untuk mendekati Han Jae Ho. Dan tak diduga, ternyata dia belum tewas dan malah membunuh polisi itu. Kemudian ia berencana untuk membunuh Jo Hyun So, tapi karena dia tidak tega, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Namun siapa sangka, tiba-tiba dari arah belakang Han Jae Ho ditabrak menggunakan mobil oleh Jo Hyun So seperti yang dilakukan terhadap ibunya. Dan setelah itu, melihat Han Jae Ho dalam kondisi sekarat, Choo In Sok langsung mengamankannya dan mengambil kunci mobil untuk sebagai barang bukti. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channelnya Babab Ahim, oke? Supaya bisa terus melanjutkan atau mengupload video-video selanjutnya. Oke, terima kasih ya.